Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini tesis ATM 19224 dengan judul Kebijakan Ketahanan dalam kaitannya Agreement on Agriculture dalam kurung AOA di otonomi daerah. Adapun yang menjadi ketua tim yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Akib SHMHum, Sekretaris Bapak Dr. HS Tisnanta SHMH, Penguji 1 Bapak Dr. Budiono SHMH, Penguji 2 Bapak Agus Triyono SHMH PhD, Penguji 3 Bapak Rudi SH LLM LLD. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada ketua tim untuk memimpin sidang pada hari ini. Kepada Prof. Dr. Muhammad Akib, dipersilakan. Makasih Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para penguji tesis pada pagi hari ini, Saudara Dr. HS Tisnanta sebagai sekretaris, saya sebagai ketua, Pak Dr. Budiono SHMH, Agus Triyono SHMH PhD, dan Rudi SH LLM LLD yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan ujian tesis atas nama Saudara Haifa Az-Zahra NPM 1922-011-034 dengan judul tesis Kebijakan Ketahanan Pangan dalam kaitannya dengan Agreement on Agriculture (AOA) di otonomi daerah. Ya. Sebagai ketua dan sekaligus pembimbing saya sendiri dan sekretaris Pak Tisnanta, Saudara Haifa, Sinta dan Rohim, suara saya jelas ya? Jelas karena suara Sintas tadi agak sedikit kecil saya dengar tadi. Saya persilakan pada Saudara Haifa Az-Zahra untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja karena ini kan tesisnya sudah dipegang masing-masing oleh para penguji. Saya persilakan disampaikan lebih kurang maksimal 10 menit. Apa sih yang menjadi latar belakang sehingga Anda tertarik untuk menulis disertasi tesis ini, kemudian permasalahannya apa, kemudian temuan-temuannya itu apa. Saya persilakan lebih kurang 10 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para dosen yang telah menyempatkan waktunya atas ujian tesis saya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Yang terhormat pada Bapak Profesor Muhammad Akib SHMHum selaku Ketua Tim Penguji dan Pembimbing 1 saya. Yang terhormat Bapak Dr. HS Tisnanta SHMH selaku Sekretaris Penguji dan Pembimbing 2 saya. Yang terhormat Bapak Dr. Budiono SHMH selaku Penguji 1. Yang terhormat Bapak Agus Triyono SHMH selaku Penguji 2. Dan yang terhormat Bapak Rudi SH LLM LLD selaku Penguji 3. Langsung saja saya mulai untuk mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya yang berjudul Kebijakan Ketahanan Pangan dalam kaitannya dengan Agreement on Agriculture atau AOA di era otonomi daerah. Oleh saya sendiri Haifa Az-Zahra, NPM 19220111034, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 2021. Yang pertama, latar belakang. Ketahanan pangan terkait pada liberalisasi perdagangan internasional. Negara terlibat pasar dunia dalam ekonomi antar negara. 3 aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. 3 aspek ketahanan pangan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai 3 aspek ketahanan pangan agar dapat terpenuhinya di dalam sebuah negara. 3 aspek ketahanan pangan ini mewujudkan kedaulatan dan kemandirian dalam ketahanan pangan. Adapun kebijakan ketahanan pangan nasional di sini adalah kebijakan program RPPK atau revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, kebijakan agraria, impor benih dan kedelai, ketentuan bulog serta distribusi.
Penelitian ini menganalisis upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan ketahanan pangan nasional di otonomi daerah, terutama di Provinsi Lampung. Mengapa di otonomi daerah? Karena di sini, di otonomi daerah akan diteliti atau dianalisis ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga regional, serta di dalam pemerintahannya juga akan terlihat seperti apa pemerintahan membangun sektor ketahanan pangan di daerah otonomi, terutama Provinsi Lampung. Lalu Indonesia sebelumnya mengalami keterbatasan pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan di Indonesia mengalami ketahanan pangan yang lemah sebelum Indonesia bergabung dengan WTO. Setelah Indonesia bergabung dengan WTO atau World Trade Organization, terhitung sejak 1 Januari 1995, rezim WTO dalam bentuk perjanjian Agreement on Agriculture atau AOA di bidang pertanian. 3 pilar AOA atau kebijakan yang dibuat oleh AOA adalah akses pasar, subsidi domestik, dan subsidi ekspor. Di dalam kerjasama antara WTO dan Indonesia ini terkait dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, di mana WTO dan Indonesia sama-sama meratifikasi kerjasama mereka. Selain itu, tidak hanya Indonesia yang ada di dalamnya, adapun negara maju dan negara berkembang yang bekerja sama dalam bidang sektor pertanian dengan WTO dan rezimnya Agreement on Agriculture. Masuk ke dalam pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana mewujudkan kebijakan ketahanan pangan nasional terkait dengan AOA di Indonesia. Yang kedua, bagaimana mewujudkan kebijakan ketahanan pangan terkait AOA di Provinsi Lampung. Lalu kerangka teoritis di penelitian ini ada 3 kebijakan teori, yaitu teori ada 3 teori yang digunakan, yaitu teori kebijakan, teori ketahanan pangan, dan teori desentralisasi. Teori kebijakan bersinggungan dengan peran negara. Peran negara di sini menerapkan kebijakan untuk meraih kesejahteraan sebagai pelaku ekonomi. Treatment dalam ini aja kali ya, langsung ke hasil aja deh. Oh iya, ya Prof. Langsung ke hasil aja. Ya. Bagian penelitian dan pembahasan. A. Kebijakan ketahanan pangan nasional terkait AOA. Yang pertama ada kebijakan Undang-Undang Ketahanan Pangan, dan kedua ada kebijakan ketahanan pangan nasional terkait AOA. Yang pertama, kebijakan Undang-Undang Ketahanan Pangan Nasional ini terpenuhinya 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, stabilitas. Terkait AOA, ketersediaan mengalami krisis dan ketergantungan benih, harga beras oleh Bulog yang jatuh, serta besarnya impor beras. Lalu keterjangkauan program RPPK atau revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan gagal. Kecepatan investasi dan ekspor serta pembenahan sektor real tidak berkembang, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak sejahtera. Lalu stabilitas, adanya sikap ketergantungan pada impor, harga melambung tinggi saat produksi sedikit, dan harga jatuh saat panen banyak. Yang kedua, kebijakan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Bergabung Indonesia dengan WTO dalam perjanjian AOA meratifikasi kebijakan yang bersinggungan dengan ketahanan pangan di Indonesia. Kebijakan ketahanan pangan nasional di Indonesia terkandung dalam 3 pilar AOA, yaitu akses pasar, subsidi domestik, dan subsidi ekspor. Kelebihan dari akses pasar di dalam Indonesia adalah produk tani dalam pasar nasional dan internasional. Ada yang penurunan tarif, transparan, dan kompetitif. Namun kekurangannya, Indonesia lemah dalam instrumen tarif, beras negeri mahal, dan tarif impor beras lebih murah. Lalu adanya jatuhnya harga kedelai. Pada subsidi domestik, kelebihannya adalah dukungan subsidi pada petani, dukungan subsidi dibiayai anggaran pemerintah, dan dukungan subsidi secara langsung atau ganti rugi. Kekurangan dari subsidi domestik, Indonesia belum mampu melaksanakan dukungan subsidi domestik. Krisis ekonomi panjang dan berbagai subsidi dikurangi dan serta dihapuskan. Lalu subsidi ekspor. Subsidi ekspor di sini kelebihannya mendisiplinkan yang melakukan langsung saja kekurangannya karena subsidi ekspor, kelebihannya di sini tertutup.
Tidak kelihatan. Pertanian di negara berkembang kalah bersaing dan ketergantungan impor komoditas tani di negara maju. Yang B, kebijakan ketahanan pangan terkait AOA di Provinsi Lampung. Adanya kebijakan kewenangan daerah terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD oleh Gubernur Arinal pada tahun 2020 sampai 2024. Hasilnya adalah tidak terpenuhinya ketersediaan dan distribusi dalam ketahanan pangan, adanya kerawanan pangan, dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Berikut kesimpulan dan sarannya adalah, kesimpulan terbentuk kebijakan ketahanan pangan nasional di Indonesia terkait AOA tidak membuahkan kerjasama dan hasil yang baik. Adanya 3 pilar AOA membuat sektor pertanian di Indonesia semakin buruk, sehingga tidak terpenuhi kemampuan negara dalam 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, terjangkauan, dan stabilitas. Pertanian impor menguasai pertanian Indonesia dan menguntungkan para importir atas dasar mekanisme. Sementara banyak petani dirugikan, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Pada kebijakan ketahanan pangan terkait AOA di Provinsi Lampung, konteks antara otonomi daerah dan kedaulatan pangan adalah harus adanya ketersediaan pangan, keamanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, peran dan upaya pemerintah untuk menciptakan surplus produsen menjadi kepastian dari kebijakan. Jika tidak terjadinya instabilitas harga. Adapun sarannya adalah, saran terhadap ketahanan pangan nasional, petani tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pasar bebas demi memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pemerintah harus mampu mengintegrasikan adanya kebijakan dalam negeri dengan kebijakan politik luar negeri. Terkait ketahanan pangan daerah, pemerintah harus lebih memperhatikan serta mewujudkan kebijakan pro petani demi terpenuhinya aspek ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Lalu perlunya regulasi dalam perlindungan sektor pertanian yang mengemban sarana dan prasarana mengenai fasilitas terhadap modernisasi pertanian. Cukup. Sekian dan terima kasih atas presentasi tesis saya pada pagi hari ini. Untuk Bapak Profesor Akif, Pak Budiono, dan Pak Rudi sebagai penguji, saya persilahkan. Ya, demikian penyampaian ringkas tesis Saudara Haifa. Ini 1 minggu yang lalu itu diskusi bimbingan terakhir kepada saya. Sepertinya petunjuk saya ini didengar kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya Haifa ya, masih ingat betul saya bilang abstraknya itu, saya bilang apa sih yang menjadi problem kamu sehingga kamu nulis tesis ini. Jadi kemarin ini memang saya bilang dari saya sudahlah kamu perbaiki, ketemu Pak Tis daftar ujian. Tapi kan sudah saya arahkan isu hukumnya itu apa, ya kan? Akses pasarnya kenapa? Kamu di pembahasan tadi ada isu yang lemah tadi itu kan, itulah yang harusnya kamu jadikan alasan bagaimana mewujudkan itu. Kesimpulan sudah saya bilang, jawab 2. Kesimpulan kamu masih 1, panjang, nggak tahu jawabannya apa itu. Kesimpulannya 2, kamu nanya 2, jawab 2. Dari jawab 2 itu sarannya 2. Jelas kan waktu itu saya ngomong? Iya, Prof. Nasional dan daerah. Kamu jawab, kamu simpulkan 2 nggak? Sudah, Prof. Nasional dan daerah. Lihat halaman 85, ada nomornya 2 nggak? Halaman 85. Langsung maksud saya, berdasarkan pembahasan di atas, maka langsung kesimpulannya 1, jawaban bagaimana mewujudkan. Yang kedua, bagaimana mewujudkan yang di daerah. Oke, ya. Demikian penyampaian tesis dari Saudara Haifa. Kesempatan pertama saya kasih ke petinggi dulu. Ini yang mau rapat katanya tadi Pak, Dr. Budiono. Saya persilakan Pak Budi. Makasih, Prof. Sebenarnya sudah ditanya duluan sama pembimbing ini. Saya mencoba mencari yang disampaikan oleh Prof. Akif gitu. Apa sih yang menjadi ketertarikan tesis ini gitu kan? Mungkin saya belum menemukan itu ya, Haifa. Nah, coba Haifa, apa yang kenapa sih menjadi ketertarikan dan isu hukum kata Prof. Akif tadi
yang menyebabkan Anda itu menulis kebijakan ketahanan pangan ya. Karena nanti jangan sampai ini nggak jelas. Kamu kan magister hukum, calon magister hukum, isinya isu hukum, jangan isu ekonomi, isu pertanian yang muncul. Karena ini tiba-tiba di saran kesimpulan juga tidak ada muncul menjawab apa yang menjadi permasalahan. Coba kamu bisa nggak? Tadi sebenarnya Prof. Akib sudah membentengi Anda itu, karena ini pasti ditanya sama penguji. Nah, kamu sudah harus bisa menjawab itu gitu kan, ketika saya menanyakan ini gitu. Ini apa yang menjadi ketertarikan di dalam tes ini melakukan penelitian ini gitu. Silakan. Ya, baik Pak Budi, saya menjawab pertanyaan mengenai isu hukum terhadap penelitian saya. Isu hukum di sini kebijakan ketahanan pangan dalam kaitannya dengan otonomi daerah, di mana adanya terkait desentralisasi konsep serta hakikat desentralisasi di otonomi daerah. Ya, apa yang menjadi antara yang diharapkan dengan yang kenyataan itu apa sebenarnya yang terjadi sehingga ada ruang yang Anda perlu lakukan riset itu di dalam tesis ini. Apa yang menjadi ruang kosong yang menjadi titik tekan Anda itu? Yang menjadi ruang kosong maksudnya di sini penelitiannya di daerah otonomi daerah, yaitu fokus terhadap Provinsi Lampung. Di penelitian ini ada apa dengan Provinsi Lampung gitu? 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas menuju dari pangan daerah menuju ke ketahanan pangan nasional. Iya. Yang mau saya harapkan apa yang dilakukan Provinsi Lampung dalam menyikapi ini? Yang kamu sebutkan 3 aspek tadi. Wujudnya apa? Kamu kan menyatakan wujudnya. Wujudnya apa? Tadi sempat dilangkah Pak di dalam strategi pemerintahan dalam ketahanan pangan. Ya, dalam wujudnya hukumnya apa? Dalam kebijakan provinsi adanya RPJMD dan ini kan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan. Iya. Ini kan kebijakan. Ya, ini kan menjadi kebijakan publik dengan hukum. Nah, kebijakannya apa? Wujudnya apa? Kebijakan itu wujudnya apa? Oh, dari RPJMD Gubernur Arinal itu yang dari kebijakan provinsi adanya pembangunan berkelanjutan atau visi rakyat Lampung berjaya. Selain itu di dalam Dinas Ketahanan Pangan membantu mewujudkan wujud kebijakan itu apa bentuknya? Rakyat Lampung berjaya dalam memenuhi itu tagline itu. Sama aja dengan Unila itu bersinergi dan bersinergi demi negeri itu lain itu bukan kebijakan itu. Iya. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan di Provinsi Lampung. Iya, dimuat di dalam bentuknya apa? Sehingga ini bisa operasional. Bentuk ada kartu petani berjaya, lalu Renstra RPJMD-nya itu ada juga mobilitas pangan strategis daerah. Selain itu di dalam Dinas Ketahanan Pangan dan RPJMD Arinal Haipa jurusan apa? Dari dia bukan hukum, Pak. Hanya susah. Akpol. Dari FISIP, Pak. Oh iya. Agak susah juga ya. Ininya. Karena ini hukum kenegaraan ya. Saya cuma ingin menarik itu gitu kan, isu hukum kenegaraannya kan bisa muncul gitu ya. Nah, saya tadi kan mencoba wujudnya apa gitu. Dikejar di kebijakannya aja. Dia kan kebijakan publik nih. Kamu dari HI ya? Iya, Prof, dari HI. Ya dikejar aja di HI-nya. Oke, sekarang gini ya, permasalahan kan bagaimana wujud ya, kalau nggak salah permasalahannya bagaimana mewujudkan kebijakan tahan pangan nasional berkait dengan agreement. Nah, bagaimana nih pemerintah mewujudkan ketahanan pangan ini? Hasilnya gimana? Pak Tis udah masuk belum ya? Udah Pak Tis udah ngerokok, udah ngopi deh.
Gimana Pak? Ya, ini kan penelitian kamu Pemerintah. adalah permasalahannya bagaimana Ya. mewujudkan ketahanan pangan nasional terkait dengan Agreement on Agriculture di Indonesia. Wujudnya gimana? Kalau dalam kebijakan iya, bagaimana mewujudkan kebijakan ketahanan pangan? Ya, coba kamu lihat gimana? Dalam mewujudkan kebijakan ketahanan pangan itu ada kebijakan nasional dan operasional. Kebijakan nasional itu ada program RPPK, kebijakan agraria, impor benih, beras, dan kedelai. Lalu ketentuan bulog dan distribusi. Terus adanya kebijakan Undang-Undang Ketahanan Pangan dalam mewujudkan 3 aspek ketahanan pangan, ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Ya, undang-undang itu sudah dilaksanakan nggak? Sudah. Sudah. Ada masalah nggak dengan undang-undangnya? Kalau dari undang-undang itu tidak ada masalah, cuman dari pelaksanaan pemerintah dalam ketahanan pangan di negara. Apa masalahnya? Masalahnya itu ada dalam ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Ya, nah setelah itu, yaitu slide kamu yang kelemahan kelebihan tadi. Mana? Terus. Nah, itu. Kalau kan 3 pilar AOA itu ada akses pasar, subsidi domestik, dan subsidi ekspor. Ini terkait dalam 3 aspek ketahanan pangan antara kerjasama Indonesia dan WTO. Ini kelebihan dan kekurangan dari akses pasar, subsidi domestik, dan subsidi ekspor. Ya, nah sekarang apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan ini? Terutama Provinsi Lampung lah, ya. Kalau dari penelitian dan menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah tadi ada di dalam kesimpulan, yaitu ini kan kesimpulan kamu kan terbentuknya kebijakan pangan nasional terkait tidak membuahkan kerjasama dan hasil yang baik. Ini kan masalah ini kan. Iya. Konteks antara otonomi daerah di Provinsi Lampung harus adanya ketersediaan pangan, keamanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan pangan itu seperti dapat dukungan APBD dan APBN dari pemerintah Provinsi Lampung. Lalu sumber daya lahan yang lebih diperluas lagi. Kalau keamanan pangan itu kerawanan pangan dalam aksesibilitas, masuknya masukan pangan di dalam masyarakat miskin, terutama dalam sektor pertanian di pertanian daerah Provinsi Lampung. Lalu distribusi dan ketersediaan. Ada nggak peraturan di Provinsi Lampung yang tentang kebijakan ketahanan pangan ini? Gimana Pak? Ada nggak peraturan di daerah Lampung yang mengatur tentang kebijakan ketahanan pangan ini? Perda, peraturan gubernur? Ada ini Pak. Pengaturan hukum ketahanan pangan. Ya. Perda Provinsi Lampung nomor 17 tahun 2013 dan Perda nomor 7 tahun 2017. Perda nomor 17 tahun 2013 itu perda apa? Tentang pertanian berkelanjutan. Kalau nomor 7 tahun 2017 itu pendistribusian gabah. Yang spesifik tentang ketahanan pangan dikaitkan dengan kebijakan ini 2020-2024 nih. Ya. Iya. Di mana dibicara? Lebih ke perda keduanya, karena adanya kebijakan pertanian berkelanjutan dan pendistribusian gabah di Provinsi Lampung. Itu yang kamu lihat dalam hal kebijakan pertanian berkelanjutan itu terjadi nggak? Terjadi dalam RPJMD Arinal. RPJMD nggak ada RPJ Arinal, gubernur. Iya, Gubernur Arinal, Prof. Maksudnya. Nah, Gubernur Arinal lagi, Gubernur Lampung. Ya, agak susah saya juga mau narik karena kamu juga bukan dari ini ya. Nah, oke lah ya.
ini kan tadi Pak Prof. Aki sudah membuka nih di kesimpulan, saya coba cari yang menjawab ini nggak muncul ya. Nah, di saran misalnya ya. Nah, ini sarannya kamu nggak berkaitan dengan ini ya. Sebagai pemerintah Indonesia mewujudkan kebijakan pertanian yang pro petani demi terciptanya ketersediaan. Ya, ini selama ini pemerintahan sekarang ini tidak pro petani ya? Pro petani, maksudnya lebih pro petani itu lebih memperhatikan bagaimana sektor ketahanan pangan itu di daerah Provinsi Lampung, gitu Pak maksudnya. Hubungannya dengan ketahanan pangan dengan pro petani apa? Pro petani, pemerintah untuk mewujudkan kebijakan pangan itu tersendiri. Saya sedikit sebentar. Haifa atau Rohim direkam nggak ini? Enggak, Prof. Coba kamu rekam pakai nanti kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan lagi, direkam. Udah direkam ini sama Rohim itu di atas. Oke, nanti kamu minta ke Rohim ya. Silakan Pak Budi, lanjut. Ya, ini kan tadi Prof. Aki kan bicara tentang kebijakan publik ya, Haifa. Saya coba merangkaikan, ini ada mata kuliah hukum kebijakan publik atau hukum kebijakan publik. Artinya seluruh wujud kebijakan ini kan sehingga dia operasional, sehingga dia bisa mengikat dari Sabang sampai Merauke dan khususnya Lampung kan harus ada wujudnya kebijakan itu dalam bentuk hukum ya. Paling di daerah adalah perda. Nah, yang kamu lihat kan ada semacam ketimpangan dalam proses perda itu, apakah di tataran normatifnya, di tataran perdanya, apa tataran operasionalnya. Nah, ini kan mewujudkan kebijakan ini kan mewujudkan itu kebijakan itu kan dalam bentuk perda, ya. Walaupun itu ada perda tentang RPJM, ya. Nah, ini nggak muncul di sini, ya. Maka saya tanya tadi, bagaimana mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Nah, kamu turunkan ke bagaimana kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Itu yang saya kejar tadi, ya. Sebenarnya Prof. Aki sudah ngasih rambu-rambu itu untuk kamu gitu ya, supaya bisa menjawab apa yang saya tanya. Nah, ini baiklah Prof. Saya kira cukup Prof. Saya udah terlambat saya di rapatnya. Nanti saya kirim nilainya ke Rohim ya Prof ya. Ya, silakan kirim ke Rohim atau ke Sinta ya nilainya. Saya mantau aja Pak Budi atas kesempatan yang sudah cukup baik sebetulnya mengeksplor tesis dari saudara Haifa. Tinggal Haifanya nangkapnya seperti apa sebetulnya ini ya. Selanjutnya saya persilakan kepada urut kacang yang datang duluan aja ya, Pak Dr. Pak Rudi SHLM LLD yang sudah datang duluan. Pak Agus nanti setelah ini ya. Pak Rudi, halo. Oh, lagi ya. Pak Rudi lagi. Halo Pak Rudi. Oke, saya lanjutkan. Kalau gitu saya persilakan Pak Agus Triyono dulu. Saya persilakan Pak Agus. Katanya terakhir. Iya sih Pak Rudinya kalau tadi sudah ada. Oh, ini Pak Rudi udah ada. Pak Rudi mau nguji duluan, saya persilakan Pak Rudi. Siapa tahu dia sibuk. Ya, Pak Rudi. Ya, Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Rudi. Nah, saya sebentar aja, Boleh. Saya hampir sama dengan Pak Budi ya. Pertama, saya pengen tahu nih, siapa tadi namanya Haifa ya? Haifa. Iya, Pak. Haifa, apa sih hubungannya agreement on agriculture ini dengan dari muatan lah dengan Undang-Undang Ketahanan Pangan ya? Ya. Hubungan antara Agreement Agriculture atau AOA dengan Undang-Undang Ketahanan Pangan ya, Pak? Iya, materi muatan lah saya pengen tahu salah satu pasal di Undang-Undang Ketahanan Pangan yang menjadi wujud dari Agreement on Agriculture. Kalau antara hubungannya, pertama Indonesia itu kan memiliki kebijakan ketahanan pangan atau ketahanan pangannya tersendiri. Nggak tahu usah panjang lebar. Di mana ada pasal
di Undang-Undang Ketahanan Pangan yang merupakan wujud dari Agreement on Agriculture, karena tesis kamu ini kan menghubungkan ya, satu adalah international agreement, satunya adalah kebijakan di Indonesia. Kebijakan Indonesia itu kan wujudnya kalau kita orang hukum adalah legislasi satunya. Makanya saya pengen tahu sejauh mana sih kamu menganalisis undang-undang pangan. Jadi bukan soal apa ya, soal yang kamu bicara itu kan soal kebijakan ya, kebijakan ekonomi dan lainnya. Ini tesis hukum. Itu aja. Tunjukkan saya pasal di Undang-Undang Ketahanan Pangan yang terkait perwujudan dari Agreement on Agriculture. Kalau yang tertonjol dalam Undang-Undang Ketahanan Pangan nomor 18 tadi terkait dengan AOA itu sama-sama pasal pasal terlalu banyak retorika. Iya, ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan pada pasal berapa? Pasal Kalau nggak tahu nggak apa-apa, kasih tahu aja. Nggak tahu Pak gitu, ini kan ujian. Kalau pasalnya saya belum tahu Pak, tapi kalau di dalam penelitian yang di gimana cara kamu bisa menghubungkan kebijakan nasional dan agreement on agriculture kalau nggak tahu pasalnya? Undang-Undang Ketahanan Pangan dasar mengingatnya. Dasar mengingatnya ada nggak? Apa Pak? Dasar mengingat Undang-Undang Ketahanan Pangan apa? Dasar mengingat Undang-Undang Pangan? Iya. Kalau terkait di pemerintahan daerah, otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu ada dalam pasal 12 ayat 2C mengenai pangan. Maka dari itu hai Pak. Ini kamu ingin melihat ya kebijakan Agreement on Agriculture ini kan oleh GATT kan ya. Betul enggak? General Agreement on Tariff disupport oleh bagaimana melihatnya kebijakannya di legislasinya dong. Kalau hukum itu number one, yaitu di tingkat undang-undang. Nah, General Agreement on Agriculture ini apakah sudah diratifikasi belum? Apakah undang-undang pangan itu perwujudan dari AOA atau hanya memang itu kebijakan yang memang terlepas, kebijakan legislasi yang terlepas? Dilihat dari dasar mengingat, ada nggak dasar mengingat ratifikasi EO itu? Nah, jadi kalau kamu cuma copy paste dari banyak artikel tentang AOA ya ngapain kamu nulis tesis kalau kayak gini? Ini mah sama apa ya? Tesisnya menurut saya terlalu banyak retorika gitu. Maaf ini ya. Ya. Nggak jelas gitu. Apa sih yang perwujudan dari AOA dalam konteks legislasi misalnya? Dalam konteks kalau emang itu rencana membangun RPJMN, PJP. Nah, itu. Kalau dalam proses ratifikasi undang-undang itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai WTO telah meratifikasi Indonesia, Pak. Indonesia enter WTO. Indonesia enter WTO. Indonesia meratifikasi EOA ya beda. Iya Pak, itu maksudnya. Itu enter WTO. Jadi ya negara-negara itu ketika mau jadi anggota WTO dia harus meratifikasi EOA gitu loh, Haifa. Bukan dan itu. Sebenarnya EOA ini ada tahun 95 loh. Benar iya, Pak. Iya, kok bisa tahun berapa kan 94 kalau bilang duluan. Maksud saya itu pikirnya dilurusin dulu.
EOA ini ya, kebijakannya apa secara real di Indonesia? Agak nggak masuk akal ketika EOA tahun 95, Undang-Undang Pangan tahun 2012. Apakah betul Undang-Undang Pangan itu memang perwujudan dari EOA? Gitu. Ya, jadi saya ngelihat seakan-akan ya di tesis ini adalah ketahanan pangan tuh wujud dari EOA gitu loh. Padahal ketahanan pangan memang sangat berbeda politik hukumnya dari EOA. Apa namanya, reducing tarif gitu ya. Kemudian yang berkenaan namanya ekspor ya, subsidi tarif dan lainnya. Saya melihat konektivitas antara EOA dan kebijakan regulasi lah. Yang kamu bilang misal Perda Lampung Berjaya tahun 2020 itu. EOA ini tahun 95 loh. Gimana jawabnya itu? Ya, Pak. Berpikir gitu loh. Konteks ini kan nggak nyambung. Kalau dari segi penelitiannya memang AOA ini lebih dulu diteliti dari tahun 1995 sampai pemerintahan AOA itu diteliti apa bentuknya dokumen sih? Rezim dari WTO, Pak. AOA itu apa singkatannya? Agreement on Agriculture. Agreement itu bentuk apa itu? Perjanjian pertanian. Udah di tingkat internasional. Kok kamu bilang peneliti? Iya, Pak, maaf tadi saya salah. Lalu sudut pandangnya itu lebih dulu AOA dibanding. Ya, ini ya. Adanya kalau membuat sektor pertanian ini makin buruk ya. Ini banyak misal legislasi misalnya ya. Ini yang pertama kali harus dilakukan ini ya. Apakah ini apa karena apakah AOA apa karena legislasi Indonesia? Jadi ya ini ya kesimpulannya kok sebabkan sektor makin buruk gitu loh. Mengapa saya menyimpulkan semakin buruk? Karena antara kerjasama Indonesia dengan AOA itu dengan AOA sih. Dengan WTO dalam rezim AOA itu dari segi ketahanan pangannya terlihat banyaknya kekurangan dibandingkan dengan kelebihannya, Pak. Mengenai akses pasar, subsidi domestik dan subsidi ekspor itu tidak ada yang jalan di negara Indonesia. Kamu tahu dari mana itu nggak jalan? Dari penelitian saya, Pak. Penelitiannya bentuknya apa? Wawancara, data. Dari data. Data dari mana? Berapa lama? Data penelitian AOA itu Gimana cara kamu meneliti? Sehingga kamu menyimpulkan sektor pertanian Indonesia jelek gitu. Kalau dari penelitian banyak, Pak, dari mana? Dari jurnal yang saya baca. Jurnal. Ya. Banyak kan dari jurnal. Kalau jurnal yang kamu baca penelitian apa itu namanya? Kalau dari jurnal itu penelitian apa jenisnya namanya? Kalau dari jurnal kebanyakan dari penelitian AOA dan Indonesia. Maksud saya dalam jenis MPH itu jenis gimana, Pak?
Kalau di MPH itu kalau memakai literatur itu apa nama penelitian? Jadi ketika kamu bilang hasil penelitian saya itu membayangkan kamu itu membuat data apa gitu. Tapi anyway ya udahlah, nggak apa-apa, boleh buat ya, namanya juga udah ujian kan. Nah yang saya kira itu ya termasuk juga di era otonomi daerah emang ada hubungan antara EOA dengan otonomi daerah. Terus ada di Undang-Undang 23 pernyataan mengenai misal domestic support, ya, to three pillars of EOA itu. Subsidi domestik, ada nggak di Undang-Undang 23? Nggak ada, Pak. No, nggak ada. Terus nggak ada, dia nggak baca. Ya udahlah Pak Akib, gitu aja, Prof. Oke. Udahlah. Rudi, terima kasih banyak. Jadi ini memang HIPA ini, itulah Pak Rudi, kadang saya termasuk yang sering juga jadi teman-teman ketika mau masuk S3 itu saya minta basicnya hukum. Karena ini salah satu salah satu contoh ya, kalau basicnya bukan hukum ya HIPA nanti MH, tapi MH-nya untuk hukumnya kayaknya masih jauh deh ya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan Pak Budi dan Pak Rudi itu mencoba mengajak HIPA yang bukan orang hukum itu, karena nanti begitu keluar nanti magister hukum loh, bukan magister kebijakan publik ya, magister hukum. Sehingga nuansa hukumnya harus kental. Sebetulnya apa yang Pak Rudi tanya, sebagian itu ada di tesismu, cuma kamu nggak bisa diajak berpikir secara hukum. Meskipun lagi-lagi yang otonomi daerah Pak Tis kayaknya katanya kemarin sudah ngomong berbusa-busa. Cuman kamu masukkan selembar aja kesimpulan. Ada tentang undang-undang Perda nomor berapa? Perda berapa nih? Perda 17 2013 sama nomor 7 2013. Ya sudah, cuma kamu cantumkan aja nomornya, judulnya, selesai. Isinya apa nggak tahu kan? Harusnya kan begitu ditanya Pak Rudi, apa di daerah? Menurut Perda nomor 17 2017 tentang perlindungan pertanian berkelanjutan, bla 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 bla. Menurut Perda tentang distribusi gabah, bla 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 bla. Ternyata di daerah masih bla 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 bla. Ngono. Harusnya gitu ya. Tapi oke lah, apapun saudara HIPA sudah mencoba masuk ke sini dan mencoba untuk menjabarkan apa yang sebisanya HIPA. Sampai dengan di tahap yang sekarang, saya pikir ini adalah sebuah usaha yang cukup keras dari saudara HIPA. Selanjutnya saya persilakan saudara Agus Triyono, PhD. Saya persilakan Pak Agus. Pak Agus, mungkin suaranya masih di mute. Suaranya masih di rumah. Iya, suaranya masih diirit tadi kayaknya suaranya. Baik, terima kasih Prof. Akib kesempatannya. Lanjut dulu ya, saya bikin kopi sebentar ya. Ya. Baik, saudari. Dulu Prof, kopi. Yo, kopi. Tadi udah disampaikan Prof. Akib tadi, sebenarnya itu di abstraknya saya kok melihat kejanggalan. Dari awal pembukaan tuh ada sampai hampir melebihi setengah paragraf, setengahnya dari abstrak itu ingin mengemukakan mengenai latar belakang, tapi belum nyampe latar belakang itu menunjukkan isu hukum apa yang akan dibawa, sehingga tanpa ada isu hukum itu sehingga bingung pembahasannya di belakangnya. Arifah ya. Misalnya tadi sudah dipancing-pancing oleh penguji yang lain, sebenarnya isu hukumnya itu apa sih yang mau dibahas di sini. Tapi anyway itu saya pernah mendengar Prof. Akib, Pak Tisnanta memang sudah memberikan pemahaman yang mendalam, tapi ya nggak tahu ternyata masih Pak, sebentar.
Suaranya hilang, Pak. Oke, apa sih sebenarnya isu hukum yang akan dibawa dan akan dibahas, kemudian merumuskan masalah, kemudian Anda tunjukkan apa sih metode yang tepat untuk menyelesaikan atau menjawab masalah itu, kemudian secara logika Anda juga harus menjawab apa yang Anda tanyakan gitu. Kalau di abstrak, saya baca sekilas saja di abstrak tidak menemukan itu gitu. Tadi udah disampaikan di awal oleh Prof. Akib dan kami sepakat bahwa kamu belum masuk ke sana gitu. Kalau kita lihat di sini sih penguji atau pembimbingnya itu lulusan dari luar daerah ya, maksudnya di Pulau Jawa, pernah sekolah di Pulau Jawa. Saya dulu ujian S2 itu udah berbusa-busa, udah cukup bagus saya pikir ya. Tapi itu dianggap belum bisa memenuhi ya, bahkan hampir nggak lulus loh. Kamu ini bisa nggak lulus ini gara-gara ini. Tapi meskipun kami dididik di sana dengan dosen-dosen yang killer, tapi nggak sampai ke bawah ke sini. Ini mahasiswa kita ini masih diayomi lah di sini kira-kira. Baik Haifa, kamu kan dari latar belakangnya dari ilmu politik ya. Iya, Pak. Semestinya kamu ikuti Prof. Akib itu harusnya. Saya tadi lihat di sosial dan ilmu politik di sini ya. Benar nggak sih Haifa? Iya, Pak. Benar, Pak. Saya lihat di ininya kok, di riwayat hidupnya kok. Iya. Kenapa kamu nggak berpikir seperti yang kamu waktu S1 itu ya, politik, misalnya politik hukum atau kebijakan itu kan berkaitan dengan politik hukum gitu kan, Anda bisa sedikit menggeser paradigma politik yang Anda pelajari di S1 itu dengan kita belajar tentang hukum, jadi politik hukum, kebijakan ketahanan pangan dalam kaitan dengan ini implementasi AOA ini tadi. Kalau kita lihat ya, memang pembentukan WTO itu di tahun 94 ya, dan diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 94. Kemudian terkait dengan AOA ini tahun 95 ya, tahun 95. Kemudian saya juga mencatat bahwa kebijakan nasional itu dimulai misalnya di tahun 98, 2 Desember itu ada bukti konkret dari implementasi AOA itu, yaitu salah satunya adalah kebijakan pencabutan subsidi pupuk gitu. Itulah yang diinginkan oleh AOA WTO supaya kita itu mempersilahkan asing untuk masuk, tidak didominasi oleh kebijakan yang kita buat sendiri itu. Kemudian yang lebih serius lagi yaitu ada kewenangan yang dicabut yaitu dari Bulog sehingga ekspor petani itu terbatas. Itu. Nah, inilah kira-kira gambaran sedikit tentang penerapan AOA tadi dalam konteks kebijakan di nasional gitu. Itu kira-kira yang perlu Anda perhatikan. Nah, kalau kita melihat, kalau kamu bisa melihat mengenai politik hukumnya itu apa sih? Oh, sebenarnya ternyata liberalisasi perdagangan ya kan itu kan ya. Menginginkan ke sana, arahnya itu ke sana kalau dilihat dari politik hukumnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah AOA ini pro petani atau tidak? Itu tadi udah ditanya itu gitu. Anda pertanyaannya itu di rumusan masalah itu adalah bagaimana mewujudkan kebijakan ketahanan nasional terkait dengan AOA. AOA ini kalau kita lihat secara secara Indonesian ya, orang Indonesia ini seolah merugikan gitu. Nah, bagaimana mewujudkan kebijakan ketahanan nasional misalnya dari nasional yang AOA ini merugikan atau kita membaliknya sebagai sebuah tantangan dan sekaligus menguntungkan gitu kan ya. Seharusnya kan Anda melihat ke arah sana. Kemudian bagaimana di daerah, di provinsi gitu. AOA itu jelas secara spesifik seperti yang catatan saya tadi jelas merugikan gitu. Karena kita nggak boleh manja lagi, kita harus lebih berdikari gitu. Misalnya. Nah, itu bagaimana mewujudkannya gitu. Itu nggak lepas dari strategi. Nah, strateginya itu apa saja gitu. Anda menggunakan tolak ukur. Misalnya di abstrak Anda mengemukakan 3 tolak ukur atau Anda bacanya sebagai aspek strategi yaitu ketersediaan, availability, accessibility dan stabilitas. Nah, itu bagaimana mengeksplorasi ketiga hal itu sebagai tolak ukur tadi dalam rangka mewujudkan kebijakan ketahanan nasional yang ya sesuai dengan AOA tapi tetap menguntungkan atau pro dengan petani misalnya gitu.
Dan Anda harus bisa menjawab itu, mewujudkannya bagaimana gitu kan, kebingungan. Dalam hal dilema seperti itu, itulah sebenarnya isu hukum yang harus Anda jawab, sehingga di jawaban Anda tidak misalnya ya Anda mengatakan hasil dari penelitian adalah kebijakan ketahanan pangan itu tidak membuahkan kerjasama dan ini kebijakannya apa belum dijelaskan, kok tiba-tiba tidak membuahkan kerjasama gitu ya. Kira-kira pola pikirnya yang saya pikir ya begitu, gitu. Sederhana sekali, logika sekali. Kemudian Anda sudah menunjukkan tolak ukur, tapi nggak diapresiasi dengan data atau hasil penelitian yang cukup memadai. Nah, kemudian selain itu tadi ya, Anda harus mengaitkan dengan politik dan hukum ya, karena Anda belajar politik. Ya. Kemudian yang kedua, apa sih kaitannya antara kebijakan nasional dengan kebijakan provinsi? Di era otonomi daerah kan mengaitkan dengan di era otonomi daerah. Kalau kita lihat di judulnya, sebenarnya itu cuma satu variabel. Jadi nggak ada yang harus diuji sebenarnya. Karena kebijakan ketahanan pangan dalam kaitannya dengan agreement of agriculture. Ya, meskipun kita lihatnya seperti ada dua variabel, tapi ini sebenarnya variabel yang sejalan, sehingga nggak saling mempengaruhi. Karena nggak ada alat uji yang lain untuk mengatakan bahwa itu saling mempengaruhi gitu. Misalnya itu tadi pro enggak sih dengan rakyat, itu kan bisa sebagai alat uji dia itu pro atau enggak sih dengan rakyat gitu. Itu enggak sebagai sebagai pertanyaan utama misalnya gitu. Nah, kalau dari Haifa sendiri ya, sebenarnya apa sih kaitan antara kebijakan nasional dan kebijakan provinsi? Kalau Haifa sendiri melihatnya itu di era otonomi daerah itu harusnya pemerintah daerah seperti apa? Pak, maaf Pak, tadi sinyal saya hilang, jadi saya baru masuk lagi Pak. Waduh. Baru di ACC Mas Rohim. Oke, ya, saya lanjut lagi ya. Tadi begini, saya sudah jelaskan. Sekilas saja. Yang pro petani tadi Pak. Ya, oke. Sebenarnya pro petani atau tidak pro petani itu menjadi satu kata kunci atau bisa dimasukkan sebagai variabel berikutnya untuk menguji apakah kebijakan ketahanan pangan dalam kaitan dengan AOA itu pro atau enggak pro dengan rakyat. Atau Anda punya ini lagi, ukur-ukuran lagi gitu misalnya. Apa sih alat uji yang kamu gunakan untuk menguji? Saya bilang tadi, ini kan variabel kan sejalan. Ya. Cuma satu. Apa sih yang goalnya itu apa sih sebenarnya dengan mengatakan kamu kebijakan ketahanan pangan nasional dikaitkan dengan AOA di otonomi daerah itu? Otonomi daerah itu bukan variabel, itu lokus ya, tempatnya ya. Meskipun kalau Anda pinter itu juga bisa jadi variabel, tapi jauh sekali Anda di sini juga lihat juga nggak sampai ke sana. Apa sih sebenarnya yang pengen Anda tuju dari ini tadi, mengkaji mengenai kebijakan ketahanan pangan ini tadi? Ya. Tadi tuh kalau masalah dari WTO dalam rezim AOA tadi atau pro petani atau tidak, itu kalau di Indonesia dan negara-negara lainnya juga justru dalam perjanjian tersebut itu lebih pro petani Pak, karena sebenarnya kan itu tentang perjanjian pertanian, perdagangan internasional. Nah, lalu mengapa tadi menurut Pak Agus itu adanya subsidi atau kewenangan Bulog yang dicabut seperti dalam AOA tadi, subsidi kewenangan Bulog yang dicabut dalam AOA. Kenapa? Itu karena tidak adanya proteksi atau seperti hambatan tarif, terus derasnya impor. Sementara kita itu tidak dapat ekspor, tidak dapat mengekspor ke negara-negara lain. Mengapa hal tersebut tidak cocok di negara Indonesia itu? Karena menurut saya AOA itu lebih mengutamakan di negara maju. Lebih cocok untuk di negara maju dibandingkan dengan negara Indonesia. Coba saya luruskan dulu ya. Saya luruskan nih ya, dampak dari AOA tadi ya. Salah satunya adalah WTO itu menginginkan ada pencabutan subsidi pupuk lah ya. Kita mengimplementasikan itu tadi dengan mencabut subsidi pupuk, kemudian pengurangan atau malah menghilangkan kewenangan Bulog
Itu contoh-contoh ya implementasi dari AOA. Nah, kemudian saya bilang bahwa implementasinya itu kalau kita lihat itu sangat buruk dengan ya kemapanan pertanian di Indonesia. Tuh ya, karena kita kan PG-nya itu diayomi, diproteksi oleh negara. Sementara WTO ini tidak menginginkan itu. Nah, makanya saya tanya nggak sampai ke itu kan pro petani atau enggak itu kan bahasa saya. Nah, bahasa kamu sendiri di penelitian kamu sebenarnya apa sih yang digunakan? Misalnya saya kan cuma ngasih misal pro petani atau enggak gitu. Mungkin kamu punya ukuran yang lain untuk mengatakan bahwa kebijakan ketahanan pangan ini memang buruk Pak, tapi di Indonesia sudah punya strategi untuk mewujudkan kebijakan ketahanan pangan itu dengan cara ini 1, 2, 3 gitu. Goal akhirnya apa sih sebenarnya gitu. Sambil ngopi Pak Gus. Iya Pak, ini saya jadi tegang ini saya jadi. Ruangannya kayaknya kok jelek bener ruangannya itu di belakang itu. Ini di pusat kajian hukum Pancasila ini. Ini betul sebelah kiri belakang. Bocor-bocor. Coba Haifa punya pandangan sendiri nggak? Itu kan tadi pandangan saya dan beberapa penguji lain. Bahwa ternyata kebijakan AOA ini sebenarnya nggak menguntungkan petani Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kebijakan pangan nasional dan daerah ini untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan daerah ini apa untuk supaya dalam pandangan saya pro petani. Nah, mungkin Haifa punya pandangan lain atau perspektif lain. Kebijakan ketahanan pangan kita ini yang selaras dengan agreement agriculture nggak merugikan tapi tetap mengikuti AOA ini apa misalnya gitu. Kan ini kan pertanyaan Haifa sendiri, bagaimana sih mewujudkan kebijakannya dan seterusnya. Coba. Bentar ya Pak ya. Tadi pertanyaan Pak Rudi tadi juga agak ngeganjel saya. Saya nanti minta pencerahan juga nih dari Pak Tis lah, dari Pak Agus. Kayaknya agak sedikit Pak Haifa nggak bisa menjelaskan tadi juga sebetulnya. Mana yang duluan WTO sama EOA? EOE. WTO Pak. Dulu lah. Tadi kenapa nggak dijawab? Tadi kan tadi EOE duluan Pak Rudi. Dijawab dong. Harusnya kamu jawab WTO ditandatangani 1 Januari 95. Kan ya? Bergabungnya Indonesia kan di situ. Setelah itu baru EOE. Makanya kamu di dalam tesis kamu ini nggak kelihatan kapan EOE itu ditandatangani di situ. Iya Pak. Dan isinya apa EOE itu? Walaupun Pak Agus sudah meringkas tadi. Ini saya melihat eksplornya kurang gitu loh. Sehingga nggak begitu orang bertanya-tanya. Harusnya kan WTO ditandatangani, kita bergabung 1 Januari 95. Itu kan metamorfose dari GATT itu kan, General Agreement on Tariff and Trade. Itu jadi WTO kan akhirnya 95. Setelah itu kan kita harus patuh nih pada ketentuan-ketentuan dari WTO. Salah satunya kamu sering menggunakan istilah rejim. Saya kayaknya kurang suka istilah rejim. Rejim EOE ya. Rejim lain nanti ditanya apa rejim lain selain EOE? Hai Pak. Iya Pak. Selain EOE ada rejim lain dong. Kalau kamu kan bilang rejim EOE, ada rejim lain dong. Cuman EOE aja Pak. Nah, kamu ini WTO itu rejimnya kan kamu pakai istilah rejim. Berarti banyak dong. Agreement-nya nggak hanya culture, nggak hanya agriculture dong agreement-nya. Makanya kamu nggak membedah WTO jadinya kan, nggak membedah. Agreement-nya itu banyak, tidak hanya agriculture, ya perdagangan, segala yang lain macam-macam banyak. Ini kan salah satu saja di agriculture pertanian, salah satu itu. Makanya kamu sebut istilah rejim. Makanya jangan pakai istilah rejim. Jadi saya tanya, tergelitik saya kalau rejim itu rejimnya banyak gitu kan. Ada rejim A, rejim B, rejim C. Kan. Monggo lanjut pertanyaan Pak Agus. Ya Haifa coba saya ini apa ya namanya ya? Pertanyaan pernyataan saya terakhir ya. Saya cuma ingin tahu. Kamu coba lepaskan dari tesis di depan kamu itu. Coba kamu pikir yang jernih. Kamu kan ini kita sama-sama berpikir bahwa AOA ini jelas merugikan Indonesia, meskipun kita nggak bisa menolak adanya WTO tadi yang paradigmanya adalah liberalisasi perdagangan. Nah, AOA ini sebagai salah satu bentuk agreement di bidang agriculture. Ya, pertanian lah ya gitu. Nah, ini akan mengganggu petani Indonesia. Makanya saya pakai paradigma bahwa ini nih
pro rakyat atau pro petani atau enggak pro petani. Kamu sebenarnya yang pertama dari pertanyaan saya harus jawab dulu pro petani atau enggak pro petani, atau kamu punya ukuran yang lain. Enggak Pak, saya enggak berkaitan dengan petani enggak petani Pak, ini yang jelas pertanian ini, tapi kan kaitannya juga dengan petani, makanya saya mengatakan sebagai tolok ukur atau goalnya itu pro petani atau enggak pro petani, kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat Indonesia itu tadi. Nah, atau kamu punya jawaban yang lain tentang mewujudkan kebijakan ketahanan nasional terkait dengan AOA di Indonesia itu, misalnya kamu sudah merinci seperti yang saya rinci tadi dari tahun 98 sampai ke sini, sampai termasuk di pertanyaan kedua di daerah udah ada program petani berjaya, mungkin kamu juga kaitkan dengan AOA itu. Atau kamu punya jawaban yang lain selain cuman menjawab pro petani atau tidak pro petani. Coba kamu apa? Goalnya apa sih sebenarnya penelitian kamu ini gitu loh? Ya, kalau goalnya itu di negara Indonesia pastinya terpenuhinya 3 konsep ketahanan pangan tadi, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Namun karena kerjasama antara Indonesia dan WTO itu yang meratifikasi 3 pilar AOA adanya akses pasar, subsidi domestik, dan subsidi ekspor itu akhirnya kebijakan ketahanan pangan nasional itu tidak berjalan dengan lancar, Pak. Lalu untuk di dalam penelitian ini kan menggunakan teori kebijakan ketahanan pangan dan desentralisasi. Tapi sudah diuji dalam ketiga teori tersebut dan pada akhirnya memiliki kesimpulan tidak ada kerjasama hasil dan baik antara Indonesia dan WTO ini. Dan menurut saya, kalau menurut saya pribadi, jadi Pak Agus menanya menurut saya atau apakah saya memiliki pandangan lain gitu. Kamu sebagai peneliti. Ya. Kalau menurut saya kan dari penelitian saya itu hasilnya tidak di Provinsi Lampung khususnya tidak ada ketersediaan pangan, terus kerawanan pangan itu maksudnya keamanan pangannya belum baik dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat. Mungkin dari ketiga itu menurut saya kalau dari pemberdayaan masyarakat itu lebih ditingkatkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian yang menghambat sasaran pertumbuhan sektor pertanian. Lalu dalam keamanan pangan atau kerawanan pangan khususnya petani atau masyarakat miskin itu lebih diperhatikan lagi. Karena walaupun kita pro petani, tapi kita tidak bisa pemerintah tidak bisa menyediakan APBD atau APBN itu kan percuma gitu. Seperti kurangnya sumber daya lahan, terus rendahnya penerapan teknologi budaya tanaman pangan atau hortikulturanya juga rendah. Lalu stabilitas pasokan pangan yang masuk itu tidak terjaga sehingga menyebabkan ketersediaan dari daerah untuk menuju nasional itu tidak bisa masuk dalam aspek keterjangkauan dan stabilitas pangan. Ya, baik itu menurut saya, Pak. Ya, baik cukup dari saya ya. Ya. Saya cuma mengatakan kamu ini udah lulus itu ilmu sosial dan politiknya ya. Untuk yang lain kamu harus belajar lagi dengan Pak Akib dan Pak Kusnanta. Baik, saya kembalikan ke Prof. Akib. Ya, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Hieronymus Suryatisnanta. Makasih. Aifa, kamu harus mengakui bahwa kamu harus belajar lagi. Ya. Kalau kamu bicara tentang WTO, sebenarnya kuanggap selesai itu. Tetapi kamu belum menangkap. Harusnya sudah selesai di dia, harusnya. Ya. Tetapi kamu belum menangkap perspektif hukumnya. Sehingga WTO dari putaran Uruguay itu tahun 94 kita ratifikasi. Kemudian di tahun 9, tapi di WTO itu kemudian ada pasar bebas. Nah, kemudian muncullah agreement, kita masuk di dalamnya. Dengan AOA ini sebenarnya ada hegemoni, ya, ada hegemoni kebijakan pangan Indonesia sebagai peserta. Sehingga di 2012 Undang-Undang Ketahanan Pangan itu
berubah. Diubah. Ya, tahun 92, 2012 diubah. Kenapa? Karena ketika dengan ketahanan pangan, 3 aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan akses itu terganggu luar biasa. Sehingga kita berteriak tentang kemandirian dan kedaulatan pangan. Nah, hubungan hukumnya di mana? Itu yang sulit sekali saya mengajak dirimu untuk mengeksplor. Tak potong dulu. Tak potong dulu sebentar. Ya. Harusnya statement terakhir Pak Tis itulah yang Haipa masukkan di dalam latar belakang atau dalam abstrakmu. Ya. Ya, Prof. Ya. Jadi problemnya kemudian begini. AOA itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Salah satu bentuk dampak positifnya, boleh nggak memberikan subsidi? Di tesismu ini ada yang namanya green box, blue box, amber box. Itu adalah ukuran-ukuran bagaimana memberikan subsidi. Ya, saya sebenarnya nunggu itu pernyataanmu. Pak Arinal, Gubernur Lampung punya kewajiban, punya petani berjaya dan kemudian memberikan kartu Indonesia, kartu petani berjaya. Petani berjaya. Itu kalau dalam konteks AOA, ya, KPB itu, kartu petani berjaya itu, dalam konteks AOA, itu melanggar enggak? Nah, kita mau subsidi pupuk. Tadi Pak Agus bilang, dicabut. Itu karena 3 konsep tadi itu. Ada green box, amber box, dan blue box. Blue box dan amber box. Nah, ini dampak positif dan dampak negatifnya itu dilihat dari situ. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di dalam Undang-Undang Ketahanan Pangan, isunya itu 3 itu. Ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Stabilitas ini itu problem. Ya, kita nggak mau, kita sudah barusan panen, tapi kita dipaksa untuk impor. Itu karena AOA. Jadi tolong dilihat, ya, tolong dilihat apa dampak positif dan apa dampak negatifnya. Nah, itu kemudian tumburkan dengan aturan hukumnya, dengan kebijakannya, gitu. Kita membuat undang-undang lahan pertanian berkelanjutan. Yang ribut bukan orang Indonesia. Yang ribut itu justru dari Thailand, dari Jepang, dari ini, gitu. Nah, kita juga nggak bisa berkilah. Ya, kita nggak bisa berkilah. Pas panen, impor. Nah, cuma sebenarnya di tesis, di skripsimu itu udah muncul semua, tinggal memberikan kerangka kebijakan hukumnya, gitu. Tapi pelan-pelan lah, ya. Tolong nanti setelah selesai ini, kamu setelah selesai itu belajar bagaimana kebijakan hukum, bahwa hukum itu dampaknya itu jauh ke depan, gitu. Tidak hari ini dibuat, hari ini terasakan, tapi jauh ke depan. Bayangkan itu dibuat tahun 94, dampaknya itu sampai sekarang. Saya ingin sebenarnya mau mengatakan begini, kartu petani berjaya itu kalau dilihat dengan konsep yang 3 tadi, itu bisa bertentangan. Nah, kemudian yang ketiga mengenai dampak positif. Nah, dampak positifnya sebenarnya ya kita masih banyak ketergantungan, terutama pada impor kedelai, kacang-kacangan, sehingga kita tetap harus ikut di AOA itu. Nah, saya terakhir yang seperti yang dikemukakan oleh Pak Agus, kita ikut AOA itu mau eksis atau mau jadi pecundang seperti sekarang, gitu.
Nah, oleh karena itu perlu kebijakan-kebijakan yang kuat. Tapi ketika kita mau membangun kebijakan yang kuat gitu, itu mesti diganggu dari pihak luar. Gitu. Apakah di Perancis misalkan tidak ada subsidi? Ada. Tapi mereka sudah ada duluan. Sebelum ikut WTO mereka sudah punya kebijakan-kebijakan internal yang kuat gitu. Artinya saya masih ingat apa yang dikemukakan oleh Agus Brotosusilo. Kita ikut WTO itu ibaratnya menggali lubang kubur sendiri. Nah, tapi sekarang mesti harus ada kebijakan yang kuat dengan Undang-Undang Ketahanan Pangan yang memasukkan unsur kedaulatan dan kemandirian pangan. Ya, dengan segala macam strateginya itu sebenarnya adalah jawaban kebijakan hukum. Gitu. Mungkin itu Pak Akib yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Tis. Nanti lebih lanjut tolong diskusi lagi dengan saya. Ya, saya pikir kita berdua ini sebetulnya hanya mengklarifikasi saja sebetulnya karena kita berdua adalah pembimbingnya. Jadi Saudara Haifa masih dengar? Iya, Prof. Ya, jadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Budi, Pak Rudi, Pak Agus, Pak Tis sebetulnya semakin jelas sebetulnya bahwa kami itu menginginkan Saudara Haifa itu punya nuansa yang harusnya lebih gitu ya, kaya. Kenapa? Karena Anda background-nya bukan hukum, tapi masuk ke hukum kan harusnya punya pemikiran yang lintas. Nah, tapi di sini hukumnya masih sangat terbatas. Sebenarnya gampang sih kalau mau disederhanakan tesismu ini. Pertama, bagaimana mewujudkan kebijakan ketahanan pangan terkait dengan EOA dari sisi nasional. Kamu bisa cerita lah, kita bergabung dengan WTO itu kapan? Ya. Kita tanda tangani EOA itu kapan? Apa isi dari EOA itu apa sih isinya? Lalu setelah kita bergabung di situ seperti Pak Agus bilang, seperti Pak Budi bilang, kita bergabung dengan EOA itu, ada beberapa hal yang kita lemah di situ, yang Pak Tis bilang menggali kubur sendiri. Supaya galian kuburnya nggak terlalu dalam, maka kita punya kebijakan-kebijakan kan di sana. Apa kebijakan-kebijakan itu? Sebagai orang hukum, maka kebijakan itu yang paling tinggi itu adalah peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kebijakan itu memang kalau saya mau tanya, kamu kan dari PISIP. Whatever government choose to do or not to do. What the meaning, what happen, whatever government choose to do or not to do. PISIP loh kamu. Whatever government choose to do or not to do. Kamu dari hubungan internasional kan? Iya, Prof. Apalagi dari hubungan internasional. Sebenarnya judulnya bagus nih, Prof. Kebijakan ini, Prof. Kalau bisa dieksplor malah menurut saya ini suatu hal yang bagus sebenarnya. Iya, jadi seperti yang dikatakan Pak Tis, Pak Agus tadi, dengan adanya EOA itu, kan WTO itu akan mencengkram dunia. Iya. Nah, bagaimana kita kebijakan pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu melindungi itu kan? Nah, itu harusnya. Lah sebagai orang hukum keluar. Berbagai yang namanya choose to do or to do. Choose to do-nya untuk orang hukum itu legislasinya. Itu mau saya arahin tadi itu kan ya. Saya pengen ajak dia belajar berpikir dari saya, ajak dulu dari prinsipnya. Whatever government choose to do or not to do. To do, ya. To do-nya itu dari sisi orang hukum, buatlah aturan. Aturannya apa? To do-nya. Goal-nya bagus loh, Prof. Keluarlah undang-undang, seperti Pak Tis bilang, keluarlah undang-undang pangan. Undang-undang pangan itu yang sifatnya apa? Kemandirian, ketahanan, segala macam. Tujuan untuk apa? Supaya EOE itu tidak berdampak negatif terhadap petani. Kan gitu. Nah, itu maksud saya. Dengan undang-undang nggak cukup, ada PP-nya, ada macam-macam lagi, ada RPJM nasional segala macam yang ke sana.
Berhenti di situ saja sudah cukup sebetulnya kalau saya sih, kalau kamu nggak mampu mengeksplor itu, apakah undang-undang kita sudah mampu melawan EOE yang kata Pak Agus pro petani atau tidak. Iya. Itu kalau kamu mampu sampai situ monggo. Kalau Artinya setidaknya kamu sudah bisa mengeksplor lah. EOE itu tidak terlalu mengikat kita gitu. Lalu yang di daerah, sebenarnya saya dengar sih Pak Tis itu ngobrol sama saya. Kemarin sudah saya baca juga. Sudah ditulis oleh HIPA, cuma ditulisnya selembar. Saran dari Pak Tis itu, ada Pak Tis, sudah betul Pak Tis, sudah dimasukkan oleh HIPA halaman 84. Coba halaman 84 itu apa HIPA? Itu konteksnya, kalau nasional tadi sudah bisa jelaskan ya bla 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 bla. Tuduhnya itu mulai dari undang-undang dan seterusnya. Di daerah tuduhnya dari mana? Bisa dari Perda, bisa dari Pergub, bisa dari tagline-nya gubernur, macam-macam. Nah, perdanya apa yang utama yang HIPA kemukakan sebagai sebuah instrumen dari Pemda Provinsi Lampung dalam rangka menghadapi dalam rangka ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam konteks EOE misalnya. Perda berapa? Perda Provinsi Lampung ya, Prof ya? Enggak, Jawa Bali. Yang nomor 7, Perda nomor 17 tahun 2013 dan Perda nomor 7 tahun 2013. Saya mau tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Iya, Perda nomor 17 tentang 2013 itu tentang apa? Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Apa pertanian berkelanjutan? Insinya? Apa substansi inti dari Perda itu? Sudah baca belum perdanya? Sudah, Prof, tapi lupa. Nah, itulah orang hukum itu harus. Karena memang tidak saya jelaskan secara merinci di sini. Iya, kalau cuma nyebutin nomornya doang ya untuk apa? Harusnya perda itu yang kamu eksplor. Oh iya, di dalam Perda nomor 7 2013 itu, 17 2013. Lahan-lahan pertanian yang produktif tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dialihkan untuk apa dan seterusnya itu misalnya. Lalu Perda nomor 7 2007 tentang pengelolaan distribusi gabah. Distribusi gabah harus bla 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 dan seterusnya. Itu harusnya kamu kemukakan sehingga kamu bisa punya kesimpulan nanti bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dikeluarkan beberapa kebijakan melalui undang-undang ini, melalui perda ini, ya. Iya, cuma ada beberapa kalimat aja saya masukkan di sini. Kalau kalimat begitu nggak ngejawab itu. Iya, Prof. Itu nggak ngejawab itu. Makanya pembahasan kamu tentang di daerah itu dangkal sekali. Cuma halaman 84 selembar doang, ya. Apa namanya? Cuman halaman 84 aja sebetulnya yang berbunyi di situ. 84 nggak nyampe juga, belum selesai. Cuma nyebut perdanya nomor berapa dan seterusnya. Nah, makanya Pak Budi tadi nanya, kalau mau ditanya, pertanyaanmu kan sebenarnya sederhana ya. Saya nggak usah sampai lah Pak Agus yang nanya pro rakyat, pro tidak, itu takutnya nanti nggak sampai di situ. Paling tidak, kalau misalnya ditanya, bagaimana mewujudkan kebijakan ketahanan pangan nasional terkait dengan EOE di Indonesia? Itu pertanyaan satumu kan? Iya. Kesimpulan singkatnya saja, statement 4-5 kata. Apa jawabanmu di situ? Kesimpulannya tidak memenuhi 3 aspek ketahanan pangan. Bukan dalam jawabannya. Pangan nasional. Harusnya kejawabannya itu adalah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional terkait dengan OA itu sudah dikeluarkan beberapa kebijakan nasional, undang-undang ini dan seterusnya. Nanti baru kamu katakan bahwa berbagai peraturan itu belum mampu mewujudkan ketahanan pangan di kita. Kenapa? Kelemahannya apa? Baru yang di daerah juga sama polanya dengan cara menjawab yang satu tadi. Ya. Nanti kalau enggak, seperti Pak Rudi tadi nanya, kamu bilang banyak tadi yang di Lampung, tadi kamu bilang harga beras gini segala macam. Kamu punya data enggak sih? Kalau mau jawab seperti itu, punya based on data loh. Berdasarkan data statistik, gabah di sini tidak tersedia. Di Lampung ini stoknya hanya ada sekian, kebutuhan sekian, sehingga stoknya nggak ada, harus impor. Saya kayaknya nggak terlalu berharap banyak Anda mau cerita teknis karena orang hukum.
Beda dengan Anda sebagai ekonom pertanian misalnya, sosek atau ekonomi atau apa, beda ya. Anda lebih baik masuk kepada aspek kebijakannya saja, yang hal-hal yang bersifat anunya ya. Jadi tidak terlalu teknis masuk. Kalau yang itu kan teknis sekali. Nanti kalau teknis itu nanti ditanya sama orang, kamu nggak bisa nyampe datanya dari mana. Kecuali kamu mau punya data betul. Hasil risetnya siapa, ya misalnya merilis seperti ini, dari BPS merilis seperti ini, ekonom pertanian merilis seperti ini, dan seterusnya nggak apa-apa kalau punya. Saya pikir itu ujian atas nama HIPA, bagaimanapun. Ya Pak Tis, monggo. Saya mau nambahkan gitu ya. Sebenarnya begini, kalau kamu berani ngambil sebuah kesimpulan lah atau apa namanya, kebijakan nasional yang banyak barrier-nya, itu sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat daerah. Saya berikan contoh begini, Jokowi ngasih traktor ke petani. Itu bukan dalam konteks kebijakan nasional itu. Seolah-olah kayak individunya Jokowi. Kalau itu menjadi kebijakan nasional, kita sudah diprotes oleh banyak negara. Tapi kalau daerah, Pak Arinal atau Gubernur Lampung punya program petani berjaya, kemudian ada kartu petani berjaya, kemudian memberikan subsidi benih, kemudian memberikan subsidi domestik, negara-negara lain nggak akan tahu itu. Dan itu akan cuek aja, karena itu hanya kebijakan daerah. Gitu. Nah, problemnya kemudian dalam konteks otonomi daerah itu justru otonomi daerah itu sebenarnya menjadi instrumen untuk mendorong ya atau menutupi kelemahan-kelemahan dari instrumen hukum nasional dan internasional. Maka saya selalu bilang sama Haifa, kamu harus melihat semua ini dalam konteks multi level governance. Ada tingkat internasional gimana, ada tingkat nasional gimana, tingkat daerah gimana, bahkan kalau mungkin juga tingkat daerah itu provinsi dan kabupaten, bahkan itu bisa sampai tingkat desa. Ya. Nah, tapi nantilah itu kamu harus belajar hukum dulu setahap demi setahap, dan kayaknya kalau tadi Pak Budi mengatakan menarik gitu, Pak Budi, itu kebijakan Provinsi Lampung itu sebenarnya sangat pro, tapi entah implementasinya kayak apa, itu dan itu merupakan jawaban gitu. Iya, sebenarnya itu Pak Prof Tis. Itu menariknya ke situ gitu, ditarik ke Provinsi Lampung gitu. Itu sebenarnya menarik gitu ya, tapi ya semuanya tergantung pada kemasannya. Bagaimana Haifa nanti mengemas. Mungkin itu Prof Akib yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Tis. Mas Rohim masih gabung sama kita. Nilai saya sudah kirim ke Rohim, Prof. Ya, punya Pak Budi sudah, tapi punya Pak Rudi. Pak Rudi masih gabung? Pak Rudi, apakah masih gabung? Kayaknya sudah keluar, Prof. Nilainya belum masih, ada. Masih, Prof? Ya, Pak Rudi? Masih Pak Rudi, masih. Pak Rudi. Pak Rudi, bisa di WA nilainya ke saya atau ke Rohim? Saya coba kontak dulu. Kita skor sebentar ya, untuk kalau memang memungkinkan nilainya bisa langsung kita umumkan. Pak Agus langsung nilainya ke sana aja, ke saya atau ke Rohim? Ke Pak Rohim, Mas Rohim tadi. Oh udah ya, tinggal Pak Rudi ya? Ya Prof, tinggal Pak Rudi tapi udah Rohim WA belum dibalas. Ini saya kontak coba.
Assalamualaikum. Pak Rudi bisa kirim nilai ke Pas Rohim atau ke saya ya, WA aja. Nah, ya, nilai akhirnya aja lah. Nah, makasih ya. Jalan, kita tunggu bentar ya. Pak Tisnanta sudah ke Pak Rohim? Sudah, Prof. 85, Prof. Ya. Wis, jangan ngomong. Rekapnya nanti aja. Sampai kirim ke saya aja rekap terakhirnya. Izin, Prof. Suaranya, Prof. Saya tutup tadi ya. Jadi apa namanya? Nanti perbaikannya, Haipa. Ya, Prof. Apa namanya? Kesimpulannya langsung to the point ya. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Titik 2. Satu itu nomor, kasih nomor 1. Ya. Nomor 1 itu bagaimana menjawab masalah 1. Ini belum terjawab di dalam kesimpulan kamu. Bagaimana menjawab masalah 1 kebijakan itu mulai dari keluarnya undang-undang ini, ya, PP ini, dan seterusnya ya, yang berkaitan dengan yang sudah dibahas tadi itu. Ya. Lalu kesimpulan 2-nya, bagaimana mewujudkannya di daerah. Ada RPJMD. RPJMD itu kan ada dasarnya, ya, ada perda apa pergub RPJMD itu. Lalu undang-undang lalu ada perda tentang pertanian pangan berkelanjutan, ada perda tentang perda tentang distribusi gabah dan seterusnya itu. Itulah jawaban sebetulnya di kesimpulan 2, ya. Iya. Jadi kamu tinggal tambah aja, artinya ada beberapa kebijakan yang dilakukan daerah untuk mengantisipasi itu dengan melalui berbagai kebijakan A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Nah, saran itu juga nggak usah. Ini sarannya satu, kayak kamu ngarang kesarannya langsung saran 1 ya. Saran 1 kasih nomor 1. Saran 2 kasih nomor 2. Saran 1 itu terkait dengan kebijakan nasional, saran 2 terkait kebijakan daerah. Itu aja. Ya. Jadi jangan ngajak orang bicara panjang tapi ya. Jadi langsung aja saran 1 nomor 1, saran 2 nomor 2 ya. Saya pikir itu untuk menghantarkan perbaikan dari nanti diskusi lebih banyak lagi dengan Pak Tis lah, dengan Pak Agus tadi ya. Pak Rohim sudah masuk belum? Sudah ya? Sudah, Prof. Oke. Rohim kirim ke Prof rekapan total semuanya. Ya, jadi Saudara Haifa, Anda
setelah nilai masuk semua, Anda dinyatakan lulus, ya. Dinyatakan lulus, ya. Coba berdiri dulu, pengen lihat wajahnya. Berdiri malah nggak kelihatan. Ya, dimundurin itunya, dimundurin. Pakai jaket ya? Iya, pakai helmet, Prof. Pakai alma mater ya. Ya. Helmet atau alma mater lah. Ya. Apa namanya? Saudara dinyatakan lulus dengan nilai 80,4. Berarti ini B+ ya Rohim ya? Atau A? Kurang ya? A, Prof, itu, Prof. A. Nanti ditambah dikit lah kalau gitu. Nanti punya saya ditambah dikit Pak Rohim. Supaya punya saya dinaikkan sedikit supaya bisa 81. Ya, karena nilai itu harus 81 kalau nggak salah A itu. Bukan 80,4. Oke, demikian ya. Jadi tapi ini terus terang aja A ini sudah sangat beruntung Anda dapat A ini ya. Kalau ngelihat tesisnya ya ini Pak Budiono sama Pak Agus ini memang oke loh sama Pak Rudi ini. Kalau ngelihat tesisnya ya harusnya ya nggak sampai di situ. Tapi ini sudah sampai di situ. Ini luar biasa. Jadi saudara Haipa ini tadi malam kayaknya sholat tahajudnya 2 kali sholat tahajud tadi malam ini kelihatannya nih ya. Demikian ujian pada hari ini kita akhiri. Terima kasih kepada para penguji. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Makasih, Prof. Ya, silakan. Pak yang Pak. Makasih semuanya, Pak. Yang Pak Tis. Sorry, sebentar. Yang Pak Tis. Masih lanjut yang Tio Haikal ya, Prof? Iya, Pak Tis, Pak Agus, lanjut. Nunggu Pak Heriandi ya. Ya, itu coba kontak Prof Heriandi dulu, Prof. Pak Heriandi kalau bisa, sudah bisa dimulai. Pak si Tio, langsung Tio. Politik hukum aja ya. Politik hukum kebijakan. Politik hukum. Dia coba langsung diperlihatkan share screen PPT-nya. Sudah, Mas. Oke.